Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Nurlena dengan NIM D02255514. Jadi pada kesempatan berbahagia ini, aku akan membahas mengenai fitur lanjutan pada Word, yaitu tentang fitur pada tabel, grafik, file merge, dan kolaborasi. Langsung saja kita ke aplikasinya. Nah, pertama yaitu tabel. Cara buat tabel itu kita ke menu insert, baru klik tabel. Tabel itu terdiri atas dua, yaitu baris dan kolom. Semisal aku butuh 5 baris dan 3 kolom. Klik, langsung dibuatkan. Di sini semisal nomor, nama, nilai, sudah jadi. Ini adalah tampilan awal sebelum kita akan melakukan pengeditan agar lebih menarik. Pertama yaitu kita bisa lihat nilai di sini itu bentuknya itu tidak cantik. Cara buat ini itu lebih rapi dan bagus, caranya itu kita blok dulu. Kemudian ke tabel layout, kita ke more cell. More cell itu menggabungkan beberapa sel. Jadi seperti ini. Pembatas yang tadi itu hilang. Jadi lebih rapi. Kemudian kita blok dan buat dia di tengah. Seperti juga yang lain, kita buat dia di tengah. Nah, sekarang kita juga buat ini itu Marcel, menggabungkan beberapa sel. Ini juga sudah kelihatan rapi. Aku mau buat ini dulu biar lebih menarik, yaitu kita kasih border atau di belakangnya seperti background itu kita kasih dia warna biru seperti warna kesukaan saya, biru. Nah, sekarang sudah lebih cantik. Kemudian kita isi nomornya itu nomor 1 dan namanya itu Liana. Nilai MTK itu harapannya 100. Jadi kita pilih 100. Ini kita Ctrl E supaya tengah. Sekarang sudah jadi. Teman-teman lihat, ini tuh sudah kelihatan lebih bagus. Kita bisa menambah bagian sini atau bagian ini. Semisal saya ingin menambah ini, insert row below, berarti artinya itu bagian bawah itu tertambah seperti ini. Kalau above itu berarti di atas, seperti itu. Tapi mungkin tidak kelihatan. Semisal ini itu Lia. Kalau kita above berarti yang tertambah itu di atasnya Lia. Seperti itu. Itu adalah perbedaan dari below dan above. Left dan right itu sama saja. Semisal ini kita tambah ke kanan, maka cukup pilih kolom right. Right itu kan kanan, left itu kan kiri, seperti itu. Tapi tak perlu kita tunjukkan. Contoh itu kan kita isi dulu datanya. Nah, kita isi 100 semua saja agar lebih cepat. Sekarang jika saya ingin menjumlahkan ini semua, kan seharusnya 400, tapi kalau nilainya banyak kan nggak mungkin kita mau hitung satu-satu. Ada fitur yang disediakan yang sangat membantu, yaitu formula data. Kita cukup taruh kursor kita di sini, lalu klik formula data. Seperti ini. Tak perlu mengubahnya. Kita klik OK, maka 400. Seperti juga yang lain. Formula data
400. Semisal ini itu 90 kita formula data maksudnya, maka 340. Nah, itu adalah contoh dari formula data tentang bagaimana cara menggunakannya. Kemudian kita misalkan nilai ini itu adalah nilai PKN dan MTK itu prioritas dan nilai PAI itu opsional. Otomatis kita nggak bisa menggabungkan ini semua. Kita perlu memecahkan agar ini itu ada garisnya. Bagaimana caranya? Kan kita nggak mungkin langsung buat lagi dari awal, itu mempersulit. Jadi sebenarnya sudah disediakan caranya, yaitu kita ke speed cell. Speed cell ini kita klik OK saja, yang penting kursor kita itu sudah berada di tempat yang tepat, maka OK. Maka langsung dibuatkan penggarisnya. Kita atur saja. Semisal ini itu prioritas. Ini itu opsional. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai fungsi dari grafik. Kita ke menu insert, baru kita pilih chart. Di sini itu banyak grafik, mulai dari kolom sampai combo. Tapi mungkin kita pilih kolom saja. Kolom. Seperti ini. Grafik itu fungsinya menampilkan data secara visual agar kita itu membacanya melalui gambar. Ini tuh contoh series ini tuh semisal baju. Ini tuh aku mau buat penjualannya, data penjualan baju. Ini tuh celana. Nah, kategorinya itu tahun, misal tahun 2025. Nah, dan nilainya itu tak perlu kita ubah, kita close saja. Kemudian maka ini akan berubah. Nah, ini adalah data penjualan. Dari grafik ini kita bisa lihat pada tahun 2000 berapa sih rok itu penjualannya paling tinggi, yaitu pada tahun 2025. Ada 5 yang terjual. Ini itu 3, ini itu 2, dan tentunya itu ini 2 karena ini seimbang. Begitu juga dengan yang lain. Jadi itu adalah contoh dari penggunaan grafik. Nah, selanjutnya kita masuk ke penggunaan mail merge. Mail merge ini itu fungsinya itu untuk membuat biasanya itu surat massal. Itu apabila penerima dan alamatnya itu berbeda, tapi isi suratnya itu dan maksudnya itu sebenarnya sama. Kan kita nggak mungkin bisa langsung membuat 100 surat, itu terlalu memperribet. Makanya dibuat cara agar itu mudah, yaitu menggunakan mail merge. Fungsinya itu semisal namanya itu beda, namanya dan alamatnya itu tentunya berbeda. Seperti ini, kita copy, kemudian kita cari Excel.
Nah, sekarang kita masuk ke Excel. Kita copy. Kemudian setelah kita copy lagi. Kemudian kita klik sampingnya. Kita pilih transpose. Nah, sekarang modelnya begini dan kopian tadi kita klik kemudian delete. Oke. Nah, sudah terhapus. Semisal kita isi itu namanya itu Liana. Kemudian Novi. Kemudian Julia. Alamatnya itu contohnya Jakarta. Ini itu Bandung. Dan ini Surabaya. Nah, seperti ini. Semisal kita juga bisa membuat yang lain, tapi kita perlu ini saja contohnya. Kemudian kita pilih file dan save as. Kita masuk ke browser, yaitu kita menempatkan dokumen kita ini ada di mana sih. User Lenovo dokumen, namanya misal itu undangan. Save. Nah, kita kemudian ke Word kembali, ke My Link, kemudian select receipt. Kita pilih use a exiting. Kita pilih ke dokumen, lalu cari undangan. Kita open. Seperti ini. Kemudian kita insert, misalnya ini itu nama dan alamat. Kita pilih yang sesuai ya teman-teman. Semisal nama berarti nama yang kita pilih, alamat kemudian alamat. Kita lihat hasilnya itu review result. Seperti ini, kita bisa scroll. Dia itu akan mengikut dari Excel tadi. Kemudian ada juga yaitu jika kita ingin membuatnya itu mencetaknya atau kita printnya, kita pilih ini baru print dokumen. Seperti ini. Mungkin tidak usah diperlihatkan. Nah, kita mungkin masuk ke fungsi yang keempat, yaitu bagaimana caranya kolaborasi. Kolaborasi di sini yaitu apabila kita membuat sebuah dokumen dan kita itu kerja tim. Jadi kan nggak mungkin kita simpan kirim itu memperribet. Jadi makanya ada fitur kolaborasi biar itu perubahan yang terjadi itu bisa kita langsung lihat apabila teman kita itu mengedit sesuatu. Itu adalah fungsi dari kolaborasi. Caranya gimana? Kita pilih share, kemudian kita pilih share. Nah, di sini itu muncul tutorial bagaimana sih caranya supaya kolaborasi bisa terjadi. Kita itu harus save di online location. Di mana itu online location? Kita save a cloud, baru kita pilih OneDrive. Kita pilih OneDrive. Kemudian namanya kolaborasi tersimpan di OneDrive. Harus OneDrive. Jika dokumen atau screenshot itu kolaborasi nggak akan bisa berjalan. Kemudian, nah di sini tuh sudah bisa kolaborasi. Kita bisa invite atau mengundang siapa yang teman kita. Kita bisa tentukan orang yang kita undang itu bisa mengedit atau bisa melihat saja. Seperti itu. Kemudian jika kita nggak tahu nih emailnya apa, kita bisa klik share, kemudian copy link. Copy link ini bisa kita bagikan ke grup WhatsApp atau grup teman-teman kita yang ingin kita undang, tujukan untuk bisa masuk ke file kita. Kita copy dan kemudian bisa kita bagikan. Jadi mungkin itu saja
yang bisa saya jelaskan mengenai 4 fitur, yaitu tentang tabel, grafik, mail merge, dan kolaborasi. Jika ada kurangnya, mohon dimaafkan. Jika ada lebihnya, saya ikhlas. Terima kasih, semoga kalian paham. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.